Halo semuanya, apa kabar? Saya Nyoman Widiana, selamat datang di Sibang Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa. Tapi sebelum itu, pastikan kamu like video ini dan subscribe untuk support channel ini. Dan jangan lupa, nyalakan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Nah, dalam trigonometri terdapat 5 sudut yang dikatakan sudut istimewa. Kelima sudut tersebut adalah sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, di sini adalah tabel dari nilai perbandingan trigonometri. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa untuk sin 0 derajat itu nilainya 0, kemudian sin 30 derajat itu nilainya setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat itu setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu 1. Dan begitu juga untuk nilai-nilai perbandingan trigonometri lainnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, agak banyak ya kelihatannya, agak susah gitu. Cuman sebenarnya kalau kita bedah sedikit, untuk mengingat atau memahami tabel ini sebenarnya mudah. Nah, dalam pembelajaran ini, saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk lebih mudah memahami dan menghafal tabel nilai perbandingan trigonometri. Oke. Yang pertama, kita bakal pahami dulu nilai-nilai trigonometri untuk sinus, kosinus, dan tangen. Oke, pertama untuk sin alfa. Jadi di sini caranya, triknya, setiap kolom kita tulis 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Oke. Kemudian setiap kolom kita beri tanda akar. Kayak gitu. Kemudian setiap tanda akar ini kita isi bilangan mulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita cari tahu nih. Akar dari 0 kan 0. 0 dikali setengah hasilnya 0. Kemudian akar 1 itu hasilnya 1. Kemudian kali setengah hasilnya setengah. Kemudian akar 2 ini kita nggak bisa ya tarik karena dia adalah rasional. Karena akar 2 itu irasional. Jadi kita tulis saja kembali 1/2 akar 2. Nah, begitu juga untuk 1/2 akar 3 ini. Gitu. Nah, kemudian akar dari 4 berapa? 2 kan? Jadi 2 dikali setengah berapa? Hasilnya 1. Nah, kita udah bisa dapat nih nilai-nilai perbandingan untuk sinus pada sudut istimewa. Nah, kemudian kita lanjut ke kosinus. Nah, untuk kosinus ini gampang aja, kita tinggal copy aja ini bilangan-bilangan pada sinus. Hanya saja kita nulisnya dari kanan. Jadi 0 dulu, baru setengah akar 2, baru setengah akar 3, dan 1. Oke, gampang sampai di kosinus. Nah, untuk tangen gimana? Pertama kita harus tahu dulu bahwa nilai tangen dari alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Nah, kita cukup ingat ini aja. Nah, jadi untuk nilai tangen 0 derajat, kita perlu membagi sinus 0 derajat dibagi dengan kosinus 0 derajat. Jadi 0 dibagi 1 berapa? 0 kan? Kemudian setengah dibagi setengah akar 3. 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Ya, setengahnya coret, jadi tersisa 1 akar 3 gitu. Kemudian 45 derajat, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, bilangan yang sama, dibagi maka hasilnya 1. Kemudian ini, jadi 1/2 akar 3 per 1/2, ya, 1/2-nya coret, ya, tersisa akar 3 gitu. Kemudian untuk ini 1 dibagi 0, 1 dibagi 0 itu hasilnya apa?
tak terdefinisi ya, nggak ada. Jadi kita tulis aja tak terdefinisi, atau biasanya ditulis kayak gini. Nah, gampang kan? Nah, sebelum kita lanjut, kalian boleh pahami dulu tabel ini, atau mungkin ada yang mau menulis kembali atau membuat kembali tabelnya, silahkan. Kalau sudah, baru kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, tadi kita udah telaah caranya nyari nilai sinus, kosinus, dan tangen. Nah, bagaimana dengan kosekan, sekan, dan kotangen? Nah, di pembelajaran sebelumnya, di video sebelumnya, kita sudah mempelajari bahwa sinus, kosinus, dan tangen itu memiliki hubungan dengan kosekan, sekan, dan kotangen, di mana sinus itu merupakan kebalikan dari kosekan. Ya, kebalikan dari kosekan. Kemudian, kosinus merupakan kebalikan dari sekan, dan tangen merupakan kebalikan dari kotangen, gitu. Ya, jadi kita bahas yang pertama dulu nih. Oke. Untuk kosekan, kita tahu kosekan merupakan kebalikan dari sinus. Nah, pertama sinus 0 itu kan kita bisa tulis sebagai 0/1 ya. Nah, jadi kalau dibalik 0/1 jadi 1/0. 1/0 berapa? 1/0 itu tak terdefinisi ya, tidak bisa membagi suatu bilangan dengan bilangan 0, tak terdefinisi jadinya. Nah, kemudian untuk kosekan 30. Nah, sin 30 itu setengah. Jadi, kosekan 30 itu adalah 2/1 atau 2 ya. Kemudian ini setengah akar 2. Nah, kemudian untuk kosekan 45 derajat. Nah, sinus 45 derajat itu kan 1/2 akar 2. Ini bisa kita tulis sebagai akar 2/2 kan? Nah, kalau sekarang ini kita balik ya. Kita balik 2 per akar 2. Oke, sampai sini boleh. Nah, tapi ini bentuknya irasional. Jadi kita rasionalkan dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan akar 2. Jadi 2 dikali akar 2 itu sama dengan 2 akar 2 per akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. 2-nya coret, jadi tersisa akar 2. Ya. Jadi untuk kosekan 45 derajat itu nilainya adalah akar 2. Nah, kemudian untuk ini kosekan 60 derajat. Nah, sinus dari 60 derajat kan 1/2 akar 3 ya. Nah, prosesnya sama. Ini bisa kita tulis sebagai akar 3/2. Kemudian kita balik menjadi 2 per akar 3. Nah, kemudian kita rasionalkan kali akar 3 kali akar 3. Jadi 2 kali akar 3 adalah 2 akar 3 per akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi nilainya adalah 2/3 akar 3. Nah, kemudian untuk kosekan 90 derajat. Nah, nilai sinus 90 derajat kan 1. 1 ini bisa ditulis sebagai 1/1. Jadi, kalau dibalik hasilnya tetap 1, gitu. Oke, gampang ya sampai sini. Mungkin agak susah di bagian sini, tapi ya tinggal pelajari itu aja. Nah, sisanya gampang. Nah, sekarang kita lanjut untuk sekan. Untuk sekan, kita tinggal ingat ini aja. Kita tinggal copy aja ini nilai dari kosekannya. Tapi kita nulisnya dari kanan. Jadi pertama apa? Tak hingga, baru 2, kemudian akar 2, kemudian 2/3 akar 2 dan 1. Gitu ya. Nah, kemudian untuk kotangannya gimana? Untuk kotangan kita ikut nilai tangen. Hanya saja kita tulisnya dari kanan. Jadi karena tangan di sini mulai dari 0, kita mulai dari sininya 0. 0 baru 1/3 akar 3, 1 akar 3 dan tak terdefinisi. Oke. Gampang ya sampai sini. Jadi
kita perlu cari nilai kosekannya dulu, kayak tadi. Kemudian untuk sekan, kita tinggal tulis nilai kosekannya cuman dari kanan. Kemudian untuk kotangan, kita tinggal copy aja nih nilai dari tangan, cuman kita nulisnya dari kanan gitu. Sebelum lanjut, yang mau jeda dulu videonya untuk memahami atau mencoret-coret kembali, silahkan. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, untuk latihan, coba buat kembali tabel perbandingan trigonometri tanpa melihat buku ataupun catatan. Kemudian tentukan nilai dari tangan 45 derajat dikali sinus 45 derajat ditambah kosinus 60 derajat. Kalau sudah, jangan lupa tuliskan hasil jawaban yang kamu dapatkan di kolom komentar. Oke, sekian untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu biar video ini menjadi manfaat buat semua orang. Saya Nyoman Widiana undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.